أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في
في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah, sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti." Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Zulnan, yang saya hormati Mudir Ustaz Cecep, yang saya hormati para guru Yayasan Pesantren Al-Hunafa, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua wali santri yang kami cintai, anak-anakku, para santri yang insya Allah akan dilaksanakan wisuda pada malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada suatu
atau merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya, terutama bagi para orang tua dan wali santri, juga dari kami, dari yayasan, dengan dilaksanakannya insyaallah wisuda pada malam hari ini, berarti kegiatan pesantren untuk pesantren Al-Hunafa sudah meluluskan, kalau tidak salah, yang ke-7 ya Ustaz. Oh, ke-5 ya, insyaallah yang ke-5. Ini mudah-mudahan, tentunya kita berharap kegiatan ini bisa menjadikan motivasi khususnya bagi kami dari pihak yayasan untuk meningkatkan prestasi santri-santri yang menuntut ilmu di pesantren Al-Hunafa. Juga kami ucapkan selamat kepada anak-anakku. Kalian adalah santri yang berprestasi, karena yang diwisuda pada malam hari ini tidak seluruh santri yang bisa memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh yayasan. Dan tentunya kita patut bersyukur dengan menghasilkan santri-santri yang berprestasi, yang bisa menuntut ilmu yang kita harapkan, terutama adalah harapan para orang tua dan wali santri. Mudah-mudahan apa yang didapat oleh kalian, anak-anakku, selama menuntut ilmu di pesantren Al-Hunafa, mudah-mudahan ini merupakan suatu amal ibadah yang tentunya untuk bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Dan ini merupakan kebahagiaan atau menjadikan pahala bagi orang tua dan wali santri, dan mudah-mudahan bagi kami serta para guru-guru pesantren Al-Hunafa. Dan kami harapkan mudah-mudahan anak-anakku selepas dari pesantren Al-Hunafa bisa meningkatkan atau mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kami berharap, tolong sampaikan kepada kerabat, keluarga, atau tetangga, teman, untuk disampaikan tentang keberadaan pesantren Al-Hunafa. Mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke masyarakat, khususnya warga masyarakat muslim se-Indonesia. Karena dengan harapan pesantren Al-Hunafa ini akan terus bertambah santri-santrinya, dan tentunya lebih meningkatkan prestasi dari para santri yang menuntut ilmu di pesantren ini. Itu harapan dari kami. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah memberikan ilmunya kepada para santri, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu amal soleh yang tentunya kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terputus bagi kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam acara yang berbahagia dan istimewa pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan juga pada hadiran Bapak Haji Wawa selaku pembina Yayasan Al-Hunafa dan juga Dewan Pembina Ustadz Cecep Rahmat sekaligus mudir dari pesantren Al-Hunafa. Kita ucapkan juga pada yang kami hormati teman-teman dari pengurus yakni Bapak Ki dan juga Bapak Reza dan para pemimpin dari para pimpinan pesantren Al-Hunafa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai pada satu acara yang kita tunggu-tunggu dan berbahagia, yakni kelulusan dari santri-santri kita. Semoga apa yang antum semua peroleh selama belajar di Al-Hunafa dapat menjadi bekal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat antum semua, baik dalam memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, saya ucapkan selamat pada seluruh wisudawan para alumni dari Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hunafa, bahwa perjuangan antum selama ini dalam belajar ya patut antum syukuri, karena ada banyak dari santri-santri para pelajar yang tentunya tidak bisa memperoleh nikmat yang sama seperti antum saat ini. Ada mereka yang tidak selesai, ada mereka yang tidak mampu menyelanjutkan atau terbentur dengan berbagai macam persoalan biaya dan sebagainya. Dan antum pada hari ini mampu menyelesaikan dengan tuntas. Semoga apa yang antum peroleh menjadi bekal bagi nomor satu adalah ketakwaan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menghantarkan antum kepada ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah. Tidak berguna ilmu yang antum peroleh jika hal itu tidak menambah ketakwaan pada diri antum. Rasa takut kepada Allah, yakni dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, itu adalah tujuan dari kita belajar, kita menuntut ilmu selama ini. Dan dengan ilmu kita berharap bahwa kita bisa menjadi pribadi yang tawadhu, karena ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan kesombongan. Sebagaimana ilmu itu diibaratkan sebagai air, dia pergi menjauh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya senantiasa antum semua dalam akhlak yang baik, karena akidah dan akhlak itu saling berkaitan. Setelah antum berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berterima kasih juga dan berbakti kepada orang tua, karena dengan jasa ya dari orang tua tidak mungkin antum bisa mencapai apa yang antum peroleh saat ini. Semua ini juga berkat dorongan dan support dari orang tua antum. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan antum pada sifat berbakti, baik kepada Allah, ibadah kepada Allah maupun kepada orang tua. Dan jadikan ilmu ini bukan atau hari ini bukan sebagai akhir perjuangan, namun sebagai awal menuju perjuangan yang lebih tinggi lagi. Karena untuk memperoleh kematangan ilmiah adalah suatu proses yang tidak bisa diperoleh hanya 1 atau 2 hari, 3 atau 2 tahun, tidak cukup. Kalau kita melihat sejarah dari para ulama, mereka menuntut ilmu sampai akhir hayat mereka. Mereka terus belajar walaupun mereka sudah memiliki banyak karya, banyak ilmu, banyak murid, tapi mereka tidak berhenti dengan belajar. Karena ilmu adalah lautan luas yang tidak terbatas. Karenanya kalau orang sudah merasa dirinya berilmu, sebenarnya dia
sudah masuk dalam satu kebodohan barangkali. Karena ilmu ini, ilmu Allah sangatlah luas dan sedikit yang bisa kita ambil. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat serta sukses atas perjuangan antum selama ini dalam menuntut ilmu, dan itu memang bukan suatu yang bisa kita anggap remeh dan mudah. Dikala di masa ini anak-anak remaja, para pemuda yang kita bisa lihat hidup dalam kondisi yang penuh dengan kelalaian, ya. Mereka hidup dengan kondisi banyak kemaksiatan, dan antum bisa berjuang menegakkan diri untuk belajar. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karenanya nikmat ini harus disyukuri dengan cara mempertahankan hidayah yang kita sudah peroleh dengan terus bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Yang itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi selamat dan sukses. Barakallahu fikum. Semoga bekal dan ilmu yang antum peroleh dapat bermanfaat. Yang pertama bagi diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, ya, ibda binafsika. Dan setelah itu bisa ke keluarga atau ke masyarakat. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan jajaran pembina, pengawas, pengurus Yayasan Islam Al-Hunafa, Bapak Haji Wowo, Pak Zulnan, Pak Kiki, Pak Reza, dan yang berhalangan hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati dan muliakan juga guru kita semua, guru saya khususnya Ustadz Dr. Edi Suwanto, LC MH MPD, SH MPD, ya. Mudir Mahad Aisyah Bogor. Yang saya hormati dan muliakan jajaran kepala sekolah dan seluruh guru dan asatidzah, dan tentunya para wali santri, Bapak dan Ibu sekalian, dan tak lupa kepada anak-anakku, para santri yang hari ini berbahagia, yang insya Allah dinyatakan lulus semuanya dengan izin Allah, ya. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa mencapai sedikit pun kebaikan dalam kehidupan kita. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu asatidzah dan juga para santri yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hunafa Boarding School didirikan dari kesederhanaan, dimulai dari masjid ke masjid, ya, berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya. Diawali dengan Masjid Thariqul Huda di Kranggan, kemudian Masjid Baitur Rahman di Pondok Melati, hingga Allah berikan kemudahan atas wakaf seorang donatur, semoga Allah memberikan balasan sebesar-besarnya, di Taman Rahayu, ya, yang berbatasan dengan Cilengsi yang ditempati sekarang. Para santri ketika pertama kali pindah ke Taman Rahayu, bukan ke bangunan yang seperti Bapak Ibu lihat, tetapi bangunan yang sangat sederhana dari baja ringan dan GRC, yang sebagian orang menyebutnya seperti kandang kambing.
ditambah dengan banyak ular-ular saat itu. Namun yang demikian tidak menyurutkan semangat para santri untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu bukan dengan megahnya bangunan, banyaknya fasilitas. Ya, karena jika kita berbicara tentang fasilitas, tentunya villa atau hotel ini lebih unggul dari kita. Tetapi ilmu atau pendidikan adalah bagaimana ya anak-anak kita mempelajari kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah dari guru-guru asatidzah yang mereka telah lebih dulu mempelajarinya, baik di pesantren maupun di tempat-tempat perkuliahan mereka. Asatidzah al-Hunafa, ada yang alumni Universitas Islam Madinah seperti guru kita Ustadz Husnul, ada yang alumni Al-Azhar Mesir, ada yang alumni Mahadul Ulum cabang Jakarta, ada alumni STDI Jember dan lain sebagainya, perguruan tinggi dalam dan luar negeri, yang mana mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah berusaha keras untuk mendidik, membina anak-anak kita. Maka walaupun tidak ada bangunan, walaupun hanya ada pohon yang menaungi dari panas atau hujan, selama ada guru yang mengajarkan ilmu dan ada murid yang semangat, maka pendidikan bisa terlaksana. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan selama 3 tahun ini, atau mungkin selama 6 tahun. Ini ada yang 6 tahun nggak? Nggak ada. 3 tahun berarti. Ya karena tingkat SMP ya baru lulusan yang kedua, betul. Artinya belum ada yang dari SMP lanjut ke SMA karena SMP baru didirikan. Selama 3 tahun Bapak Ibu percayakan untuk belajar di Al-Hunafa, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mengapa kami berterima kasih? Karena kewajiban bagi orang-orang yang sudah berilmu untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasat niyatuhu. Qil fa kaifa ikhlasuhu? Qal ayyanwi li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ilmu itu enggak ada tandingannya bagi yang niatnya ikhlas. Bagaimana niat yang ikhlas itu? Maka beliau mengatakan dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Siapapun yang sudah belajar, setelah dia menghilangkan kebodohan dari dirinya, mengamalkan ilmu tersebut, dia harus berkeinginan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, mengajarkan ilmu tersebut. Bapak Ibu menitipkan ya putra-putranya di Al-Hunafa, berarti menjadi kemudahan bagi para asatidzah tersebut untuk menyebarkan ilmu, untuk ya ikut serta dalam menghilangkan kebodohan dari kita semua, dari masyarakat yang belum mendapatkan ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dan juga adik-adik sekalian, selama masa belajar di Al-Hunafa kami menyadari betapa banyak kekurangan dan kekhilafan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Maafkan atas kekurangan kami, atas kekhilafan kami. Dan kami sangat berterima kasih atas saran-saran, masukan, kritikan yang Bapak Ibu berikan untuk kemajuan pesantren Al-Hunafa ini. Insya Allah di pekan ini kami akan memulai pemasangan paving block ya di halaman Al-Hunafa.
Itu semua untuk kenyamanan para santri. Karena ketika hujan datang, hujan lebat datang, tidak sedikit di antara wilayah halaman pesantren tergenang air atau becek. Ya. Maka proses perbaikan, pembenahan baik secara fisik bangunan pesantren Al-Hunafa maupun secara non fisik, ya, sistem pendidikannya, kurikulumnya, kesantriannya dan seterusnya terus kami perbaharui, kami tingkatkan. Tidak akan berhenti pembangunan Al-Hunafa Boarding School ini kecuali hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Walaupun sedikit demi sedikit. Dan tentunya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian ini sangat bermanfaat bagi pesantren kita. Ketika Bapak Ibu ikut serta membayar uang pangkal, membayar iuran bulanan, semuanya kembali untuk pesantren, untuk santri-santri yang belajar di sana, untuk kemaslahatan mereka. Dan itu semua untuk Islam, insya Allah, untuk umat. Karena mereka belajar ilmu syar'i bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka lelah bangun jam 4, sholat malam, menghafal Quran, hingga malam hari. Mereka lelah belajar bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka untuk umat, untuk memperjuangkan Islam. Kita orang tua ketika membayarkan itu semua ikut serta dalam amal jariah ini. Mungkin anak kita sudah lulus, tidak lagi di Al-Hunafa, tetapi yang memakai fasilitasnya santri-santri yang selanjutnya, Bapak Ibu tetap insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir. Maka tidak perlu merasa sayang. Kenapa anak saya sudah keluar, paving block baru dipasang. Insya Allah ini amal jariah. Ya, pembangunan lantai 3 harus kita terus perjuangkan agar bisa menambah santri-santri yang ingin belajar di Al-Hunafa. Ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang punya kesempatan dan kemampuan untuk mengurus pesantren. Tapi semua orang bisa mengkampanyekan dan mendukung, ya, mendorong orang lain untuk ikut serta mendukung pesantren. Mari kita raih pahala yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, dia tidak ikut berperang, dia hanya ikut mempersiapkan saja. Dia ikut berperang, dia mendapatkan pahala seperti dia berperang. Anak kita mungkin sudah tidak di Al-Hunafa, sudah melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, tapi Bapak Ibu tetap bisa berjuang untuk umat melalui Al-Hunafa. Ikut serta, bagaimana caranya agar para santri merasa lebih nyaman di Al-Hunafa. Fasilitas-fasilitas yang kurang, jika kita tidak mampu untuk membantu, mungkin kita menginformasikan kepada saudara-saudara kita yang bisa membantu. Maka Bapak Ibu, saya berharap meskipun anak-anak kita sudah lulus, hubungan kita tetap terjaga. Kita dalam perjuangan insya Allah. Dan kepada anak-anakku yang hari ini di wisuda, seperti yang dinasihatkan oleh ketua yayasan kita, bahwa ilmu ini yang terpenting adalah amalan. Tentu kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ciri kita sukses dalam belajar adanya rasa khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah.
Maka kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam terang-terangan, dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Selama di pesantren mungkin tidak memegang handphone, terbatas. Setelah lulus mungkin orang tuanya memberikan handphone dengan sebebas-bebasnya. Mungkin hanya ketakwaan yang bisa menjaga kita. Hanya merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah yang bisa menjaga kita. Betapa banyak orang hancur diawali dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Maka saya wasiatkan untuk bertakwa pada Allah. Merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jangan karena nggak ada lagi musyrif, nggak ada lagi guru, bukan lagi di lingkungan pesantren, kemudian kita sebebas-bebasnya. Ada Allah yang melihat kita. Ada Allah yang memperhatikan kita. Ada Allah yang mengetahui segala gerak-gerik kita. Ada Allah yang akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menambahkan ilmu, karena dengan lulus dari Al-Hunafa seakan-akan membawa kunci baru untuk membuka gerbang ilmu yang lebih besar. Selamat kepada anak-anakku, selamat kepada para santriwat Al-Hunafa baik MTS maupun MA atas kelulusannya. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan juga kepada Bapak Ibu selamat, putra-putranya lulus semua yang hadir di sini. Ini menunjukkan bahwa kerja keras Bapak dan Ibu sekalian, Allah berikan hasil yang baik, dan semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia acara ini yang telah berjuang berjibaku sejak kemarin. Mereka menginap sejak malam yang lalu mempersiapkan acara ini. Semoga Allah berikan balasan yang sangat besar. Bila mana ada hal-hal yang kurang, insya Allah kita semua Bapak dan Ibu bisa memahami dan memakluminya. Dan dengan demikian saya cukupkan sambutan ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau tahu orang yang membina serta mendidik jiwa dan akal? Huwa muallimuna, dialah guru kita. Laulallah summal muallim ma qara'na kitaban yauma. Seandainya bukan karena Allah, kemudian guru, kita tak dapat membaca buku hari ini. Wala katabal hurufa ya ra'i, dan kita juga tak dapat menulis huruf-huruf. Wa bi'ilmih syaqqadh dhalama syu'ai, dengan ilmunya kegelapan berubah menjadi bercahaya. Ya muallim, bil ilmi nanalu kulla khair. Wahai guru, dengan ilmu kami dapatkan setiap kebaikan. Tabdhuluna al-juhda wal ilma wafir, kalian kerahkan usaha dan berikan ilmu yang berlimpah. Tat'abuna min ajlina tul al-hayah, hingga kalian merasa letih sepanjang hidup karena kami. Ma yahummuka bizzamani bardun wa hajir, kau tak mengkhawatirkan waktu walaupun musim panas dan musim dingin. Laka alaina wajibun wa haqqun kabir, sepatutnya bagi kami memenuhi hakmu yang begitu besar. Ba'dul lahazat la na'rifu qimataha, momen-momen tertentu kita tak menyadari bagaimana berharganya. Illa indama ta'udu lana ala syakli zikrayat, kecuali saat momen-momen itu telah berubah bentuk menjadi sebuah kenangan. As-sa'adah an tatahaqqaqa ba'dahun, kebahagiaan itu terwujud setelah lama bercita-cita. Haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha, sekiranya engkau menempuh jalan yang lurus,
niscaya Allah akan memastikan kesuksesan bagimu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصحابي من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل من. Saya hormati jajaran dan pimpinan Yayasan Islam Al-Hunafa, Pak Haji Wawah Saifullah dan Pak Zulnan, juga Pak Kiki, dan yang kami hormati Al-Ustadz Edi Suwanto hafizahullah ta'ala yang sudah berkenan hadir bersama kita hari ini. Juga yang kami hormati Mudir Ma'had Al-Hunafa Boarding School, Al-Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat hafizahullah ta'ala. Juga rekan-rekan asatidzah pengajar Al-Hunafa Boarding School, dan juga para muhadir atau para peserta dari wali santri yang berkenan dan sudah hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan acara wisuda akbar Al-Hunafa Boarding School. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan langkah kita sampai titik ini. Allah mudahkan semua apapun upaya kita hari ini. Maka dengan itu kita harus bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan seorang hamba yang selalu mengingat Allah. Dan terutama untuk malam ini, alhamdulillah, yang membuat kita tersenyum bahagia, kita bisa menyaksikan anak-anak kita, para wisudawan Al-Hunafa Boarding School, duduk manis di depan. Ya, maka kami ucapkan selamat dan selamat. Semua alhamdulillah berhasil menuntaskan pendidikannya di Al-Hunafa Boarding School. Maka setelah itu bukan berarti langkah antum semua sudah selesai di sini. Masih banyak langkah-langkah yang harus antum hadapi. Maka yang perlu antum fahami bahwa ketika menuntut ilmu tidak cukup sampai duduk di MTS atau duduk di aliyah saja. Harus dilanjutkan sampai jenjang berikutnya, bahkan sampai kita wafat. Dan hargailah ilmu, hargailah guru, hargailah para ulama, dan hargailah para kitab-kitabnya yang telah ditulis oleh para ulama. Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang yang menuntut ilmu atau tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat para penuntut ilmu. Maka dari itu, teruslah melangkah, teruslah berkarya, teruslah berkarir setelah di Al-Hunafa Boarding School. Namun al-yawma nuqtatan wa ghadan mithluh. Hidup ini adalah kumpulan dari langkah-langkah. Maka ciptakanlah langkah-langkah itu dengan sebaik mungkin. Ciptakanlah langkah-langkah itu dengan membuat skema kehidupan yang paling baik, yang paling apik. Karena dengan itulah kita akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apapun yang kita lakukan, yang kita usahakan, ini semua harus tertuju dan terniat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apapun yang kita lakukan, khususnya untuk antum semua para wisudawan, itu kembali amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
melihat momen yang bahagia ini, maka saya teringat momen beberapa waktu yang lalu, yang mana saya pun diwisudakan ya, di kampus ya, Lipia Jakarta, dan bertemu salah satu kakak dari wisudawan hari ini, ya, Akhina Ali Rahman, ya Masya Allah, yang mana kakaknya alhamdulillah telah lulus dari Lipia Jakarta dan bertemu dengan keluarganya. Dan malam hari ini Allah izinkan saya melihat adiknya yang lulus di Al-Hunafa Boarding School. Maka ini adalah sebuah momentum yang bahagia, yang mana antum bisa menyusul, bahkan bisa melebihi saudara antum. Tentu kembali dengan usaha dan kegigihan, bahwa perlu antum pahami, perjuangan bukan hanya duduk-duduk manis saja, perjuangan bukan hanya tidur-tiduran atau rebahan, bahwa perjuangan harus dengan keringat, susah payah, sedih, letih, antum harus lakukan itu semua. Tidak ada perjuangan yang mudah. Maka ketika antum temukan kesulitan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan langkah antum berikutnya. Dan juga kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsira kepada wali santri yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, yang mana selalu mensupport anak-anaknya dan mempercayai kami sebagai pendidiknya di pesantren Al-Hunafa Boarding School. Maka kami berharap anak-anak kami, wisudawan-wisudawan ini bisa terus melanjutkan pendidikannya setelah selesai di Al-Hunafa Boarding School. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jikalau ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam mendidik anak-anak di pesantren. Maka dari itu kita kembalikan semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ingat selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi hujjah atas kita sendiri. Dan diingatlah selalu bahwa menuntut ilmu itu adalah perkara yang mulia, agar terus kita bersemangat menuntut ilmu. Dan itulah mungkin pesan dan kesan untuk antum semua. Ya, semoga setelah ini antum terus bersemangat menuntut ilmu. Aqulu qawli hadza wa nashkurukum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini tidak banyak yang saya ucapkan, insyaallah cukup kesan dan pesan kepada para wisudawan, Masya Allah, yang dilihat dari muka mereka, Masya Allah, mereka sangat gembira. Mereka sebelumnya sangat khawatir, ya. Sebelumnya sangat khawatir pada saat semester 2. Awal semester 2 mereka ada rasa khawatir, ada rasa takut tidak lulus, seperti itu. Karena sebagai wali kelas
perwakilan wali kelas dari kelas 9 juga melihat perjuangan mereka yang Masya Allah selama setahun penuh di kelas 9 dan kelas 12, dari awal tahun sampai mereka semuanya duduk di podium kebanggaan mereka, kelas 9 atau alumni MTS yang kedua dan alumni MA yang ke-5. Masya Allah. Insya Allah tidak banyak Ustadz memberikan kesan dan pesan. Kesan Ustadz ke antum, Masya Allah, perjuangan antum walaupun liburan mereka isi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian menghafal matan-matan ilmiah yang mereka setorkan pagi, siang, dan sore dan malam, ya. Bagaimana, Masya Allah, itu perjuangan yang sangat dahsyat, yang mana santri yang lainnya pada libur, mereka setoran dari kelas 9 dan kelas 12. Patut kita apresiasi bagi mereka semuanya. Mereka adalah kebanggaan kita, penerus. Insya Allah jangan putus di sini. Pendidikan setelah wisuda jangan sampai berhenti di sini, ya. Insya Allah masih ada untuk kelas 9. Antum bisa lanjut di MA Al-Hunafa, ya. Masih lanjut? Insya Allah, ya, sebagian ada yang lanjut, sebagian ada yang meneruskan di sekolah lainnya. Kemudian untuk yang kelas 12, nah, Ustaz menitip pesan kepada antum semuanya, dimanapun antum melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, entah itu di universitas dalam negeri ataupun luar negeri, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Karena apa? Man qara al-Quran atau man ta'allama al-Quran wa amila bihi thumma adha'ahu tajan walidahu yaumal qiyamah mada dawuhu ka dawi syams. Jadi barang siapa yang belajar Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, mereka akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota tersebut terangnya seperti terangnya matahari. Di sisi lain ada juga keutamaan bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Salah satunya apa? Ainun bakat min khasyatillah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran kemudian mereka merasa takut terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang antum kerjakan. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrus fi ibadatillah. Dan antum ingat, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama apa? Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrus fi sabilillah. Itu saja dari Ustadz untuk antum semuanya. Jangan sampai antum berhenti karena antum selesai di wisuda. Terus lanjutkan perjuangan kalian dimanapun antum berada. Tayyib, mungkin sampai sini saja pesan dan kesan dari Ustadz. Insyaallah semoga antum sukses selalu dimanapun antum berada. Tayyib, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum iyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على ربا. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran Yayasan Islam Al-Hunafa, pembina, ketua, dan pengawas. Yang saya hormati mentor saya, Ustadz kandidat doktor ya, Abu Ja'far Cecep. Dan yang saya hormati seluruh asatidzah pesantren Al-Hunafa, dan yang saya hormati seluruh wali santri yang akan diwisuda pada hari ini. Dan saya banggakan seluruh santri yang insya Allah sudah lulus ya, udah bukan santri lagi, berarti alumni pesantren Al-Hunafa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sudah disampaikan semua, dari pembina, ketua, mudir pesantren sampai wali kelas. Mungkin saya hanya bisa menambahkan saja bahwa hari ini adalah kebanggaan buat saya pribadi, saya bisa hadir pada acara yang monumental, karya besar dari Yayasan Islam Al-Hunafa. Karya besar yang sungguhnya adalah mereka ini, yaitu melahirkan SDM-SDM, orang-orang unggul insya Allah yang akan membangun negeri kita dan yang akan membesarkan agama Islam insya Allah. Bangunan tinggi menjulang, indah dan luar biasa itu akan hancur ketika yang kita investasikan adalah manusia yang unggul, manusia yang militan. Insya Allah akan bisa membangun bangunan-bangunan yang besar itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita terutama untuk para wali santri, banggalah yang telah memiliki anak-anak kita ini, karena merekalah insya Allah yang akan terus mengalir kepada kita pahala-pahalanya, dan merekalah yang sesungguhnya kita banggakan insya Allah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran, yang mereka akan memberikan kebanggaan kepada kita, mengenakan mahkota-mahkota karena mereka telah hafal Al-Quran. Bapak Ibu dan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya banyak belajar dari Ustadz Cecep dalam pengelolaan pesantren. Tentu mengelola pesantren itu tidak mudah. Mengelola pesantren meskipun kecil itu liku-likunya luar biasa. Dengan tadi saya ngobrol sedikit dengan Ustadz Cecep, ternyata masih banyak tunggakan-tunggakan dari beberapa wali santri, walaupun mungkin bukan yang lulus ini ya, yang adik-adik kelasnya. Padahal biaya paling mahal adalah 1.800.000 ya Ustadz. 1.800.000, ada yang 1.600.000, ada yang 500, ada bahkan yang 500 pun masih nunggak. Padahal kepentingannya adalah kepentingan akhirat, untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekolah-sekolah yang bertuliskan bertaraf internasional, mereka para wali santri atau wali muridnya berani membayar 300 juta untuk uang masuknya saja. Apa yang mereka hasilkan? Nyanyi-nyanyi Bapak Ibu sekalian. Setelah keluar dari sekolah, bisa matematika, bisa ilmu sains dan teknologi mungkin yang sederhana,
dan bisa nyanyi-nyanyi, bayarnya 300 juta. Bukan itu yang kita banggakan. Mereka inilah yang kita banggakan. Mereka lah yang hafal Al-Quran insya Allah dan nantinya akan memahami Al-Quran dengan baik, dan subhanallah menghafal Tuhfatul Atfal. Kita aja satu bait aja nggak hafal, tapi mereka luar biasa bisa menghafalkan syair-syair atau bait-bait Tuhfatul Atfal. Ini kebanggaan buat kita semuanya. Tentu ini terjadi bukan sekonyong-konyong. Itu ada proses yang luar biasa selama 3 tahun mereka belajar di pesantren Al-Hunafa. Tentunya kita sebagai wali santri akan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran sivitas akademik di pesantren Al-Hunafa yang mereka sudah berjuang siang dan malam, karena saya betul-betul merasakan ya beratnya kita mengemban amanat yang seperti ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita terus mendoakan kepada mereka untuk sampai insya Allah ya hayat berpisah dari diri kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan mereka ini akan menjadi salah satu di antara 3 amal jariah yang amalnya akan terus, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, yaitu waladun solihun yad'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, ini kebahagiaan, ini nikmat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian yang semoga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita infakkan untuk pendidikan anak-anak kita mencari ilmu agama, sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyangka bahwa saya mengeluarkan uang banyak untuk sekolah dia, ya, menghabiskan harta saya, padahal tidak. Bahwa justru kadang-kadang rezeki itu datang karena dia sedang belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada 2 kakak adik yang mereka yatim piatu dan tidak punya orang tua. Kemudian kakaknya mencari uang, adiknya belajar. Kemudian kakaknya mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk adikku ini yang sedang mencari ilmu." Maka kata Rasulullah SAW, "Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki karena engkau memberikan infak kepada adikmu yang sedang mencari ilmu." Jadi insya Allah nanti ketika mereka lulus, ini sudah lulus dan mereka akan melanjutkan pendidikan, kita memberikan uang untuk mereka, pendidikan mereka, bisa jadi dengan banyaknya kita memberikan uang untuk kelanjutan pendidikan mereka, Allah berikan rezeki yang lain, yang lebih banyak lagi, yang mungkin waktu itu kita tidak bayangkan punya mobil misalnya, kita tidak bayangkan punya rumah yang besar misalnya, atau tidak bayangkan punya rezeki yang banyak, tetapi kemudian kita memberikan rezeki untuk anak-anak kita, atau kita membayarkan uang pendidikan mereka, mencari ilmu syar'i, Allah berikan rezeki yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan mereka akan menjadi ya ladang pahala kita di akhirat kelak. Kepada adik-adik sekalian, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa seperti antum ini. Tidak semua orang bisa belajar di pesantren. Allah Subhanahu wa taala memilih antum untuk menjadi bagian daripada santri di pesantren Al-Hunafa. Antum mulainya dari berapa orang? Tahun pertama. Berapa? 24. Lulusnya 12. Nah, ada yang berguguran. Ya. Berarti inilah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk belajar seperti antum. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah."
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Antum lulus hari ini. Subhanallah. Banyak rintangan yang antum hadapi. Nangis mungkin, sedih mungkin, dihukum oleh ustadz, ngambek dan seterusnya. Tetapi Allah memilih antum untuk antum bisa lulus dari pesantren Al-Hunafa. Allah milih antum untuk antum bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ini semuanya hafal Quran ya? Semua ya? Subhanallah. Tidak semua. Ana pernah hafal saja ya. Sekarang mungkin 1 juz pun nggak ada. Tapi antum Masya Allah 30 juz ya, selesai dalam hafal Al-Quran. Bahkan tadi Tuhfatul Atfal juga antum bisa hafalkan dengan baik. Anak-anak sekalian, antum harus menjadi kebanggaan untuk orang tua antum ini ya. Orang tua antum tidak mengharapkan antum ngirim uang yang banyak, tapi yang diharapkan oleh orang tua adalah bagaimana antum menjadi orang-orang yang memiliki karya yang besar. Karya apa? Al-Quran antum sudah miliki. Terus berjuang sampai pada titik darah penghabisan. Karena pemuda-pemuda inilah yang insya Allah akan meneruskan perjuangan kita semuanya. Pemuda-pemuda inilah yang akan mengangkat derajat Islam ke depan insya Allah. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Siapa yang berperang, siapa yang menaklukkan kota-kota, siapa yang menaklukkan negeri-negeri di sekitar Madinah dan sekitarnya? Siapa? Para pemuda ya. Usama bin Zaid dan sebagainya, Ali bin Abi Thalib adalah para pemuda. Antum ini pemuda. Insya Allah ana yakin ini antum ini kalau pasukan adalah pasukan khusus ya, yang luar biasa, yang nanti akan merubah dunia. Kalau kata Soekarno apa? Berikan aku 10 orang pemuda, aku akan rubah dunia ini 17 orang. Luar biasa. Insya Allah antum dengan kegigihan antum, perjuangan antum, ini awal ya. Setelah antum lulus, nanti insya Allah antum akan melanjutkan kuliah S1, S2, S3 insya Allah seperti Ustaz Cecep yang sekarang akan selesai. Ustaz, berapa tahun lagi Ustaz? Setahun lagi? Sedang nulis. Insya Allah nggak lama lah, mungkin setahun 2 tahun akan selesai Ustaz ya. Asal tiap hari nulis ya akan selesai insya Allah. Karena kuliah yang paling susah di Indonesia adalah nulisnya. Jadi antum harus punya niatkan, harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan cita-citanya bagaimana saya bisa menyelesaikan game ya. Apa sih game apa, saya nggak tahu itu ya. Kita harus bikin gamenya, bukan kita main gamenya. Bagaimana saya bisa bikin game? Semua orang kecanduan untuk belajar Islam. Jadi bukan membuat game, orang belajar untuk bermain gamenya aja, enggak. Bagaimana orang bisa kecanduan dengan Islam? Yang tadinya tidak tahu Islam, dengan belajar game dia tahu. Bukan dengan bermain game dia tahu tentang Islam. Bukan gamenya yang kita serang, tapi bagaimana saya bisa membuat game. Bukan handphonenya yang kita pengen main, tapi bagaimana kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Saya nanti bukan hanya punya pesantren Hunafa ya, kita nanti insya Allah harus punya perguruan tinggi ya, Al-Hunafa. Itu cita-cita kita, harus cita-cita yang besar ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, ketika itu Rasulullah SAW sedang menggali Khandaq, menggali parit. Maka Rasulullah SAW, kita akan taklukkan Romawi, kita akan taklukkan Persia. Padahal di saat itu kaum muslimin yang ada di Medan adalah kota kecil yang tidak dilirik oleh dua kekuatan besar, dua negara adidaya yang waktu itu, yaitu Romawi dan Persia. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan taklukkan Romawi
dan kita akan taklukkan Persia. Kalau sekarang mungkin kita bilang kita negara yang kecil, kita taklukkan Rusia, kita akan taklukkan Amerika. Kata orang, gila kamu. Enggak, itulah cita-cita yang tinggi. Anda harus punya cita-cita yang tinggi. Bukan hanya kalau kita pendidikan, bukan hanya S1 saja yang akan kita tempuh, bahwa saya akan sampai pada S3. Jabatan saya nanti akan apa? Profesor, setinggi-tingginya. Kalau kita ingin mencapai pada bidang akademik dan lain sebagainya. Kita punya lembaga pendidikan, bukan tarafnya di Bekasi. Kita punya pendidikan tarafnya nasional. Kita punya lembaga pendidikan tarafnya internasional. Begitulah, punya semangat dan cita-cita yang tinggi. Dari sekarang, kita kuatkan diri kita dan kita siapkan diri kita bahwa kita harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, untuk mencapai itu, anak-anak sekalian, yang pertama harus dengan keikhlasan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Ja'far, Ustaz Cecep, ya, keikhlasan harus ada dalam diri kita. Yang kita cari bukan titelnya, yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Titel S1, S2, S3 itu hanya wasilah kita. Tetapi tujuan kita adalah kita ingin menghilangkan kejahilan dari diri kita, dan yang paling penting adalah dengan itu kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita belajar, jangan kita melakukan apapun, semuanya hanya untuk mencari rezeki saja. Bekerja hanya untuk mencari uang saja. Belajar hanya untuk mencari uang saja, untuk mencari rezeki. Inilah kebanyakan orang. Padahal rezeki Allah sudah ditetapkan untuk kita semua 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kenapa para pejuang semuanya Allah berkahi membebaskan negara-negara di sekitarnya. Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, bahkan sampai ke Nusantara Islam bisa berkembang. Kenapa? Karena kegigihan mereka, keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hampir di seluruh dunia, di Indonesia mungkin kebanyakan itu ada kitab namanya apa? Riyadhus Shalihin. Siapa yang kenal Riyadhus Shalihin? Seluruh dunia orang tahu Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena insya Allah ditulis dengan keikhlasan, ditulis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita bisa membacanya. Hingga hari ini kita bisa menikmati karya besar dari Al-Imam An-Nawawi. Karena itulah insya Allah dengan keikhlasan kita dalam kita berjuang, kita beramal, dan kita mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kita. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apapun, jangan main-main. Mau cari ilmu yang sesungguhnya. Kalau mau cari uang betulan. Jangan cari ilmu nggak sungguh-sungguh, cari uang pun nggak sungguh-sungguh, main-main. Akhirnya ini nggak dapat, ini tidak dapat. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza amilta fa'atqinhu." Kalau engkau mau beramal, berbuat, maka profesional lah dalam beramal. Sungguh-sungguh dalam kita melakukan apa saja. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan untuk antum semuanya. Ini pesantren Unafa terbangun bukan dengan malas-malasan, ya, dengan kesungguhan yang luar biasa hingga melahirkan antum yang sekarang pada angkatan yang kelima, ya, angkatan kelima. Itu kan bukan hal yang mudah. Mengurus pesantren itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Itu pembinaannya 24 jam. Kemudian anak-anak sekalian, karena waktunya sudah malam, ya, sudah 10:30, yang terakhir adalah kesabaran. Apapun dalam kita berbuat, dalam kita berjuang, butuh kesabaran. Antum kalau nggak sabar, nggak sampai pada tingkat sekarang ini. Nah, kesabaran itulah insya Allah akan mengantarkan antum pada keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu pesan saya adalah pertama, jaga nama baik alma mater antum ini. Insya Allah setelah ini antum akan mungkin
bertebaran di muka bumi. Mungkin insya Allah ada yang diterima di Madinah. Ada yang daftar di Madinah? Udah, ada yang terima? Belum ya, mudah-mudahan ya. Ini semuanya 17 diterima semua insya Allah ya. Ada mungkin ya ke Libya, ada yang kemana saja terserah, bertebaran di muka bumi. Jaga alma mater, bahwa kita adalah lulusan dari pesantren Al-Hunafa. Kemudian yang kedua, jangan berhenti belajar. Walaupun sudah S1 selesai, belajar terus. S2 sampai S3. Kalau perlu ada S4, S4. Sampai ujung terakhir pendidikan, itu kita tempuh. Ya. Jadi, kita berangan-angan itu jangan hanya setengah-setengah. Berangan-angan itu setinggi-tingginya. Karena angan-angannya tidak bayar. Selagi tidak bayar, maka kita selesaikan sampai pada tingkat terakhir. Sampai ketika saya menempuh pendidikan, istri saya bilang, Bi, kok sekolahnya nggak selesai-selesai, Bi? Ya. Saya baru selesai, namanya kuliah selesai itu 2017. Itu selesai kuliah. Dari lulus pesantren 96, saya satu alma mater dengan Ustadz Ja'far nih, Ustadz Abu Ja'far, Ustadz Cecep. Ya, selisihnya cuma berapa Ustadz Cecep? Antum lahir lulus tahun berapa? Angkatan 15. Saya angkatan 6 ya, deket lah ya. Saya angkatan 6, beliau angkatan 15 gitu. Jadi selisih paling berapa ya? Paling 11 saya, nggak lama lah itu. Nah, sampai begitu. Kenapa? Saya ingin selesaikan semuanya. Bukan saya ceritain ya untuk diri saya, enggak. Artinya begitulah kita harus semangat dalam mencari ilmu. Kalau kita ingin menjadi akademis, akademis yang sebenarnya. Kalau berdagang, berdagang sebenarnya. Tapi jangan lupa, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi akademisi, ngajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pedagang, pedagang yang seperti Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa untuk orang tua. Doa untuk guru-guru antum ini. Antum ini kan bisa sampai sini karena diajar oleh guru-guru antum. Maka doakan mereka terus. Jangan lupakan jasa mereka. Walaupun nanti insya Allah antum sudah mencapai S3 dan mereka guru-guru antum baru masih S1, tapi mereka lah yang membawa antum. Jangan pernah merasa bahwa saya lebih tinggi, saya sudah hebat. Enggak, jangan. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya antum sampai ke sini, sampai S3 nanti, bahkan mungkin insya Allah mendapatkan jabatan guru besar, profesor, itu karena antum sudah dibawa oleh guru-guru antum. Jadi jangan lupa terus doakan untuk orang tua antum, ya, untuk guru-guru antum dan orang-orang yang telah berjasa untuk antum. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz tadi semuanya, karena waktu sudah malam. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari pesantren Al-Hunafa, terutama dari Ustadz Cecep, Abu Ja'far, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga terus ya diberikan kesehatan dan panjang umur hingga mengawal mereka insya Allah ya menjadi profesor-profesor Bapak Ibu ya insya Allah ya. Karena insya Allah dengan gelar-gelar seperti itu akan memudahkan kita mendakwahkan kepada masyarakat. Kadang-kadang ada orang ilmunya yang sangat tinggi banget, gara-gara tidak punya gelar DR saja, gara-gara DR aja nggak didengerin ya. Maka bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui gelar-gelar ini insya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang bangga melihat mereka menjadi orang-orang laki-laki pejuang yang akan memperjuangkan Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو